Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara instalasi Flip Builder dan bagaimana instalasi beberapa tools lain yang mungkin nanti digunakan dalam proses produksi Flip Builder. Ya. Nah, sesuai dengan panduan yang sudah diberikan, ini saya buka panduannya ya. Jadi untuk melakukan instalasi kita buka browser kita dulu. Di sini saya menggunakan Chrome ya. Kemudian kita masuk ke alamat ini langsung saya klik aja. Hello. Nah, di sini masuk ke alamat. Nah, tadi sudah langsung download ya, karena tadi sudah langsung alamatnya adalah www.flipbuilder.com/download dan seterusnya gitu ya. Selanjutnya kita lakukan proses download. Filenya di sini 159 mega ya. Untuk kecepatan koneksi tergantung di tempat Bapak Ibu atau rekan-rekan, di tempat rekan-rekan sekalian. Kecepatan koneksi ini tentu akan mempengaruhi seberapa lama waktu yang kita perlukan untuk melakukan download filenya. Ya, oke, tadi sudah selesai download ya. Jadi ini filenya file pdfpro.zip ya. Saya buka di folder download saya. Kebetulan setiap file download akan masuk ke folder ini. Ini ada 2 file, saya hapus. Nah, ini filenya bentuknya zip terkompres ya. Ini harus kita ekstrak ya. Tergantung dari tools yang dimiliki oleh komputer Bapak Ibu. Ini saya ekstrak, klik kanan, kemudian ekstrak here ya. Di sini saya memberi contoh untuk yang Windows ya. Folder download ini saya ekstrak. Jadi ini kursor saya arahkan ke file hasil download, saya klik kanan, kemudian ini ada pilihan extract all, saya ekstrak aja di sini, kemudian saya klik ekstrak ya. Nah, selanjutnya kita melakukan proses instalasi. Nah, file ekstraknya tadi menghasilkan file ini ya, folder Flip PDF Pro. Saya buka, di dalamnya ada flipPDFpro.exe ya. Kemudian ini lanjut saya install. Saya double klik filenya. Nah, ini ada muncul konfirmasi ya, konfirmasi tentang akses kontrol, account control. Saya pilih yes. Kemudian ada pilihan bahasa ya, saya pilih English. Kemudian di sini ada konfirmasi selamat datang, saya pilih next. Kemudian ada perjanjian ya, license agreement, saya terima, I accept. Kemudian saya pilih next. Selanjutnya ini adalah lokasi ya, lokasinya bebas ya Bapak Ibu, defaultnya dia C, tapi kebetulan di tempat saya ini saya install di F. Kemudian kalau Bapak Ibu mau merubah, tinggal klik browse atau merubah ini langsung ya, mau diubah ke C misalkan, atau ke D atau ke F dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada keterangan bahwa dia akan butuh tempat ruang harddisk at least tidak-tidaknya 275 mega ya. Kemudian lanjut saya klik next. Di sini adalah nama menu folder ya, saya pilih, saya tidak merubah, saya klik next. Kemudian di sini ada tambahan ya, apakah mau dikasih shortcut di desktop atau di quick launch icon yang di bawah. Saya pilih, saya tidak pilih ya, tidak saya centang. Kemudian kita klik next. Kemudian ready to install, sudah siap diinstal. Dia akan menginstal di F dengan nama folder adalah ini. Kemudian saya klik install ya. Nah, proses instalasi akan berjalan Bapak Ibu. Nah, proses instalasi akan memerlukan waktu yang mungkin bervariasi, berbeda-beda tergantung pada spesifikasi komputer yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Sebagai informasi, yang saya gunakan adalah Intel Core i5 seri lama, seri 7, kemudian dengan RAM 12 dan kemudian dengan SSD ya. Jadi memang agak cepat. Kemudian kalau sudah, nanti dia muncul konfirmasi seperti ini.
Ya di sini kalau kita centang launch, luncurkan gitu ya, launch, kemudian kita klik finish, maka nanti aplikasinya akan berjalan. Kalau nggak kita centang pun, kemudian kita finish, berarti instalasinya akan tertutup. Untuk membuka Flip Buildernya kita bisa cari di menunya di sini ya. Kita bisa cari, karena dia Flip itu diawali dengan huruf F, maka kita bisa cari di folder yang diawali dengan huruf F ya. Di sini ada, namanya adalah Flip PDF Profesional. Saya buka foldernya, di dalamnya ada Flip PDF Profesional. Ini bisa kita klik. Ya. Kemudian di sini halamannya, di sini kita bisa register ya kalau kita sudah membeli. Kalau kita belum membeli, kita bisa klik try. Nah, ini sudah masuk ke halaman Flip PDF Profesional. Ini adalah versi yang paling akhir yang barusan tadi kita download di internet, yaitu versi 24941. Bapak Ibu bisa lihat di pojok kiri atas, ini versinya. Ya. 24941. Oke. Lanjut. Nah, berikutnya ketika kita menyiapkan dokumen atau project di PDF Builder, nah di sini itu dia pasti akan meminta mengimport sebuah dokumen dalam bentuk PDF. Nah, ini saya tunjukkan saja ya. Kalau kita membuat project baru, ini saya zoom. Sebentar, mohon maaf. Nah, 200. Nah, di sini ada new project. Kalau saya klik new project, di sini ada pilihan kita mau pakai apa, pakai HTML5 atau Flash. Saya sarankan HTML5 karena Flash sudah banyak yang tidak support ya. Saya klik aja OK. Nah, kemudian di sini pertanyaannya adalah file PDF-nya mana yang mau diimport ya. Karena Flip Builder ini kan merubah PDF biasa menjadi tampilan yang lebih menarik begitu ya. Tampilannya seperti membuka buku, ada multimedianya, ada suara, ada teks, ada interaktifnya, ada videonya gitu ya. Jadi PDF yang biasa menjadi lebih menarik. Nah, berarti dokumen kita harus dalam bentuk PDF. Nah, padahal mungkin rekan-rekan menyiapkan media belajarnya awalnya mungkin PPT, awalnya mungkin doc, file teks, Excel, atau mungkin file yang lain. Nah, kita perlu tools untuk merubah dari dokumen kita yang bukan PDF menjadi PDF. Banyak tools yang bisa digunakan. Salah satu tools yang kami rekomendasikan gratis itu adalah Qt PDF. Ya, Bapak Ibu harus install dulu ya. Rekan-rekan harus install dulu. Caranya sama seperti tadi ya. Buka alamat gitu ya. Kemudian klik ini ya. Ini nanti langsung masuk ke folder ke link untuk download. Oke, saya klik. Ini ada konfirmasi dari PDF readernya saya klik allow. Kemudian, nah ini dia langsung download. Ya, saya klik download sama kayak tadi ya. Ini filenya terlihat ukurannya adalah 3,15 mega. Oke, sudah selesai download, cukup cepat karena filenya kecil. Nah, cara installnya kita arahkan kursor ke file yang terdownload. Filenya adalah qtwriter.exe. Saya arahkan kursor saya ke file ini, kita double klik. Kemudian ada konfirmasi allow, kita pilih yes. Kemudian, nah kebetulan saya sebelumnya sudah sudah install begitu ya. Jadi ada pertanyaan mau uninstall enggak? Oke, saya uninstall. Kalau di tempat rekan-rekan mungkin kalau belum pernah install tidak akan muncul seperti ini. Ya. Oke, langsung muncul seperti ini. License agreement. Ini perjanjian. Kita pilih saya setuju, I accept, kemudian kita klik next. Kemudian folder lokasi saya pilih C, kita klik. Nah, di sini ada keterangannya juga ya. Jadi space yang dibutuhkan kira-kira 10 mega gitu ya. Kalau saya memang karena C saya tidak terlalu besar, jadi kalau aplikasinya kecil saya taruh C nggak apa-apa, tapi kalau aplikasinya di atas 50 apalagi 100 mega itu saya pindahkan. Oke, kemudian saya klik next.
Ini ada ready to install, kemudian install, selesai. Ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dilakukan instalasi ini? Ini dia akan membuka browser untuk biasanya informasi saja ya, nggak usah diabaikan. Jadi kalau nanti kita ngeprint, ya apapun yang kita print, entah itu Word, entah itu Excel, entah itu PPT, nanti akan muncul pilihan Qt Writer. Ya, sebagai contoh, saya buka tools office saya, gitu ya. Kemudian saya buka dokumen. Ya. Nah, ini kalau saya print, ya, di sini ada pilihan file, kemudian print. Nah, di sini di name ini pasti akan ada muncul pilihan Qt PDF Writer. Nanti jadinya apa? File PDF. Ya. Jadi tools ini digunakan untuk merubah dokumen Bapak Ibu atau dokumen rekan-rekan sekalian, apapun dokumennya, itu nanti akan menjadi file PDF. Nah, selanjutnya tools berikutnya yang kita butuhkan. Nah, kadang-kala kita sudah punya PDF, tapi mau kita gabungkan dengan PDF yang lain misalkan, atau mungkin dari PDF ini saya cuma mau ngambil halaman ini saja, begitu ya. Nah, kita perlu tools lain. Yang kami rekomendasikan adalah PDF SAM Basic. Ya, tools selain ini ada nggak? Ada, banyak. Ya, online ada, offline juga ada. Cuman dari beberapa yang setelah kami coba, ini cukup gampang digunakan. Ya, instalasinya bagaimana? Gampang ya, sama kayak tadi ya. Kita buka browser gitu ya, masukkan alamat ini, atau kalau dari panduan ini langsung saya klik ya, yang ini, lalu nah di sini langsung melakukan proses download sama seperti tadi ya. Filenya MSI itu file installer untuk Windows ya Bapak Ibu. Saya klik download, filenya agak besar ya, 55 mega. Downloadnya tergantung kecepatan lagi ya. Nah, ini kebetulan saya lagi lumayan, jadi 2,8 mega per detik, jadi ini kira-kira sebentar lagi selesai. Nah, sudah selesai ya ini ya. File yang terbentuk adalah PDF SAM 421.msi. Ya, saya buka filenya di sini ya. Ya. Nah, ini bisa kita install ya. Caranya sama ya. Kursor filenya kita arahkan kursornya ke file ini, kemudian kita double klik begitu ya. Kemudian proses install langsung muncul seperti ini ya. Selamat datang, kita pilih next. Kemudian nah, karena saya sudah pernah install ya. Saya sudah pernah install, jadi saya pilih yang Ceng aja ya, Ceng. Nanti ada muncul custom setup, kita mau apa yang kita install. Kemudian saya pilih next. Kemudian saya klik change, udah install ya. Bapak Ibu atau rekan-rekan yang belum pernah install, prosesnya gampang. Kalau nggak ngerti udah next aja sampai finish. Ya, nanti akan terinstall sebuah aplikasi yang namanya PDF SAM Basic ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek di folder P ya, karena dia awalnya hurufnya adalah P, maka kita bisa temukan di sini PDF SAM Basic. Ya, seperti ini toolsnya. Nah, di situ ada beberapa fitur ya. Split, nah berarti apa ini? Dia memecah dokumen. Merge, dia menggabungkan dokumen. Ya, yang sering dipakai split dan merge. Ya, rotate jarang. Ya mungkin yang kalau saya sih sering mecah kemudian digabungkan. Gitu ya. Kemudian ekstrak mungkin ya, ekstrak ini juga ya. Jadi ekstrak ini ekstrak sejumlah halaman dari sebuah PDF. Nanti kemudian yang bisa kita gabungkan lagi dengan menggunakan merge ya. Ya, cara pakainya sederhana ya. Misalkan kita mau split ya, tinggal split, kita klik. Ini kan disuruh milih file PDF-nya mana. Kemudian mau di split itu setiap halaman berapa itu bisa di sini. Ya. Itu kalau split.
kalau kita kembali ke depan, rumah, ekstrak, misalkan kalau ekstrak kita mengambil halaman berapa gitu ya. Jadi filenya taruh di sini, kemudian kita mau ngekstrak halaman berapa. Di sini ada contohnya ya. Misalkan saya mau ngekstrak halaman 2 misalkan, halaman 2 saya mau ambil juga halaman 10. Nah, kita bisa nulis seperti ini. Halaman 15. Nanti dia akan terekstrak menjadi PDF yang terpisah. Ya. Jadi itu sekilas perkenalan dari beberapa tools yang bisa Bapak Ibu gunakan di dalam proses produksi Flip Builder. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu di dalam Flip Builder sendiri itu juga ada fitur itu yang kita bisa juga mengedit sebuah halaman di Flip Builder, namun prosesnya lebih berat ya, lebih berat. Jadi akan lebih enak kalau kita pra-production ya, dokumen yang akan kita import itu ketika sebelum produksi di Flip Builder itu sudah dibenahi secara sempurna, sehingga nanti di Flip Builder tidak terlalu banyak proses yang dilakukan, tinggal menambahin multimedianya saja, misalkan menambahin teks animasi, menambahin video misalkan, suara misalkan, dan sebagainya ya. Saya kira itu Bapak Ibu untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian bisa kontak saya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.